بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانصر علينا حكمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تطلعك إلى بقاء غيره من الواردات المذكورة وغيرها كالأنوار والمقامات والنعم الباطنة والظاهرة دليل على عدم وجدانك له، إذ لو وجدته في قلبك وانجمع عليه سرك لن تطلب بقاء غيره. Tatollu'uka utawi pelang-pelong nek sira ila baqa'i ghairihi teko maring tetep saking liyane Allah, nyatane ghairihi minal waridati saking sakehe warid al-maghfurati kang den tutur, wa ghairiha lan liyane al-waridat kal anwari koyo sakehe cahaya, wal maqamati lan sakehe maqam, wan ni'ami lan sakehe ni'amat, al-batinati kang batin, wa dhahirati lan kang zahir iku dalilun dadi dalil ala adami wujdanika ing atase ora nono saking nemune sira lahu maring Allah. Idkarna law wajadtahu lamun nemu sira ing Allah fi qalbika ing dalam ati sira, wan jama'a lan wis nerima kumpul alaihi ing atase Allah apa sirruka sir sira, lam tatlub maka ora murih sira baqa ghairihi ing tetep saking liyane Allah. Wastisha wastiha syuka lan utawi ngarasa keeng nek sira lipuk dani masiwahu karena sepi barang siwahu salian Allah kal waridati koyo sakehe warid al madhkurati kang den tutur, dalilun iku dadi dalil ala adami wuslatika ing atase ora nono wusulne sira bihi ing Allah. Maknane wuslah te ay wusulika wusulne sira ilaihi maring Allah. Izkarna lawasolta lamun wusul siro ilaihi maring Allah lanasita maka tentu poho siro kula mahbubin ing saban-saban kang den pikademeni, walam tastaukhis lan ora ngarasa keeng siro inda faqdi syai'in ing dalam nalika sepi saking sawiji-wiji salian Allah. Pasaliku maka utawi salik iku ijatat kalane warodat wis teko ala qalbihi ing atase ati nesi salik opo waridatun ilahiyatun sakehe warid kang bangsa pangeran, wabasatot lan wis jembar fihi ing dalam kolbun opo anwaruha sakehe cahayane waridatun ilahiyah, wa awda'at lan wis netepaken opo waridatun ilahiyah fihi ing dalam qalbi asraroha ing sakehe rahasiane waridatun ilahiyun, wa hadasathu nafsuhu wa hadasathu lan wis nganyar-nganyar akenhu ing waridat opo nafsuhu nafsu nek salik, bi annahu kalawan setune salik iku minal wasilina setengah saking wong kang wusul kabeh. Fa ing kana maka lamun ono sapa salik iku ya tali'u bakal pelang-pelong sapa salik, wa yatasawwafu lan bakal beronto sapa salik. Fa ing kana maka lamun ono sapa salik yatatalla'u iku bakal pelang-pelong sapa salik, wa yatasawwafu lan bakal berontok si salik ila syai'in maring sawiji-wiji minal aghyari saking sakehe lian Allah al mahbubati kang den pikademeni, aw yastauhishu atawa bakal ngarasa keeng sapa si salik li fuqdanihi karena sepine si salik. Padalika maka utawi mengkonon kaon
dalilun iku dadi dalil ala adami tahaqquqihi ing atase ora nono nerima nyata bener nek si salik bihadal maqamis syarifi kalawan ieu maqam kang mulia. Qala wis ngucap Al Junaidi sapa Imam Junaidi kuddisa siruhu kang wis den bersihaken apa sirne Syekh Junaid innaka setune sira lan takuna iku ora ono sira lahu maring Allah alal haqiqati ing atase hakikat nek abdan iku hamba sawiji wa syai'un lan utawi perkara sawiji mimma siwahu saking barang siwahu salian Allah laka maring sira mustarikun iku kang andadiaken abid wa innaka lan setune sira lan tasila iku ora bakal tasila nepung sira tepung sira usul sira ila sorihil hurriyati maring nyata merdekane wa alaika lan iku tetep ing atase sira min huquqi ubudiyatihi saking sake hak saking pangkat ibadah ing Allah baqiyatun utawi sesa. An-Naim wallah. Alhamdulillah summa alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini masih di bulan Rajab, bulan yang amat berkah, kita bisa kumpul muwajahah zikir melakukan wadhaifil a'maliyah kita. Yang ini wadhaifil a'maliyah adalah amanah dari guru-guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan para guru kita, guru-guru thariqah kita sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Al-Mahzumi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita teruskan pengajian kita, kajian kita tentang perjalanan salik. I'tibar Ibnu Athaillah ini sebenarnya sama dengan maqalah yang diucapkan oleh Imam Al-Barjanji di dalam manaqib yang sering kita baca. Ya warasatad dzalimi li nafsihi minkum wal muqtasidi was-sabiqi bil khairat. Di dalam doa manaqib ada i'tibar seperti itu. Orang di dalam ibadah ini memang oleh Allah Subhanahu wa taala ditentukan 3 kelas. Enggak mungkin sama. Kenapa tidak sama? Karena memang ada orang-orang tertentu yang akan dijadikan kekasih Allah. Dan ada orang yang dicintai Allah, tapi tidak dijadikan kekasihnya. Allah suka, tapi tidak dijadikan kekasihnya. Dan ada orang yang tingkatannya itu sholihin. Tingkatan orang yang paling tinggi ya warasatadz dzalimi li nafsihi minkum. Orang-orang yang menekan dirinya untuk lelah di dalam ibadah. Ini orang menzolimi dirinya. Dirinya dibebankan dengan ibadah yang tidak ada hentinya. Menzolimi diri dengan banyak zikir, menzolimi diri dengan banyak puasa, menzolimi diri dengan banyak tahajud, menzolimi diri dengan banyak baca Al-Quran. Ini yang dilakukan persis seperti Abi Darda, Sayyidina Utsman, para sahabat yang menzolimi dirinya dengan banyak ibadah. Orang yang kayak begini Allah tentukan sangat-sangat sedikit sekali.
dan dia tidak merasa lelah dan tidak tertarik kepada selain Allah. Ya warasatadz zalimi li nafsihi minkum, itu tingkatan pertama. Jadi jangan berkata begini, kenapa sih ibadah harus capek-capek? Oh enggak bisa, ada orang-orang yang Allah tentukan kayak begitu. Sedikit makannya, sedikit tidurnya, dan dia tidak ingat kepada selain Allah. Karena hanya ingat kepada Allah, maka selain Allah itu tidak berharga di matanya, sehingga semangatnya hanya ibadah. Orang-orang yang seperti ini meninggalkan rukhsah, bukan rukhsah dalam ilmu fikih. Rukhsah dalam ilmu fikih itu menjamak sholat di saat musafir, mengqashar, bukan itu. Meninggalkan rukhsah itu sebenarnya boleh seseorang itu tidur lama, tapi mereka tidak bisa. Kayak Robi'atil Adawiyah, cukup 15 menit dan 15 menit bisa membuat dirinya semangat ibadah siang dan malam. Kalau kita tidak bisa, kita tidak ditentukan oleh Allah orang yang seperti itu. Cirinya mana? Masih bilang-bilang capek setelah pulang ngaji. Masih sedih ibadah itu kalau enggak punya duit. Itu ciri bahwa kita bukan termasuk orang warasatadz zalim li nafsihi minkum. Yang kedua, wal muqtasid bil khairat. Orang yang nengah-nengah di dalam ibadahnya. Ini ya, mudah-mudahan kita ada ibadahnya tidak seperti tingkatan pertama. Tidak menzalimi dirinya. Dia lakukan perintah yang wajib dengan baik, sunnahnya dia jaga, tahajudnya, duhanya, kewajiban untuk membiayai anak dan istri dia jaga. Ini pun orang-orang mulia. Dan orang yang seperti ini kita bisa mintai berkahnya di saat kita berdoa. Wal muqtasidi wassabiqi bil khairat. Jadi banyak orang-orang yang diangkat menjadi wali dari sisi muqtasid. Dan yang terakhir ketiga, wassabiqi bil khairat. Ada orang-orang yang dikasih kemampuan oleh Allah tidak mau ketinggalan hal yang baik. Pokoknya di mana ada hal yang baik dia ikut. Bahkan sabik, sebelum orang melakukan ibadah kebaikan dia udah duluan. Contohnya kalau sholat subuh, orang-orang sholat subuh itu misalnya 4:30, dia jam 4 udah duduk di sejadah. Ini as-sabiq bil khairat. Orang-orang yang duluan sebelum orang lain melakukan ibadah. Atau kalau kayak ngaji, ngajinya jam 8, tapi jam 4 udah datang ke pondok. Itu as-sabiq bil khairat. Mudah-mudahan kita paling enggak masuk yang mana ini? Masuk yang nomor 3 ya, as-sabiq bil khairat. Enggak mau ketinggalan untuk melakukan kebaikan dan selalu paling depan di saat melakukan kebaikan. Ini kan enggak, oh kan sholat jamaahnya aja masih lama, subuhnya nanti 4:30, ntar aja kalau udah qomat. Nah kalau itu udah buncitnya itu ya Pak ya, orang yang baik udah paling ujungnya itu. Tapi itu pun alhamdulillah. Jadi ada orang-orang yang sholat subuh jam 2 udah duduk. Kayak mama, misalnya mama Kaduparasi. Sholat subuh jam 2 udah duduk di sejadah. Ngapain mak? Mau sholat subuh. Ada di sini begitu. Nah, mama jam 2 udah duduk. Mau sholat subuh. Tapi duduk jam 2 mau nunggu sholat subuh, jangan dimasukkan ke dalam status. Wah jam 2 udah duduk. Apa tuh jam 2 duduk? Subuh dong, lo sombong. Jangan suka main status lah ibadah, norak. Biar statusnya disimpan malaikat aja. Norak itu. Orang yang gak kenal Allah begitu tuh, pengen diketahuin orang aja. Itu ciri orang belum kenal Allah. Kayaknya gak puas kalau orang gak tahu dia berbuat baik.
Malu ya? Jangan suka gitu. Mudah-mudahan kita sudah paham yang tadi ya. Nah, sekarang kita masuk supaya kajiannya ini mudah dicerna. Kata Imam Ibnu Athaillah Sekandari, mudah-mudahan kalau sudah nanti COVID ini selesai, kita mau ke Mesir ya, mau ngaji hikam di makom Ibnu Athaillah Sekandari. Insya Allah nanti kita mau ngaji hikamnya di sana, enggak lagi di Cibinong. Kita ngajinya di Mesir, langsung di kuburan Ibnu Athaillah, Dorihah Ibnu Athaillah Sekandari. Tatallu'uka ila baqa'i ghairihi minal waridatil mazkurati wa ghairiha kal anwari wal maqamati wan ni'amil batinah wa dhahirah dalilun ala adami wujdanika lah. Tatallu'uka ila baqa'i ghairihi dalilun ala adami wujdanika lah. Pelangak pelongoknya kamu. Pelangak pelongok itu biasanya orang kalau pelangak pelongok itu ada yang dicari. Maka pelangak pelongok keinginanmu, karena pelangak pelongoknya di sini pelangak pelongok hati, bukan mata. Tatallu'uka ila baqa'i ghairihi, keinginan hatimu untuk tetap selain Allah. Ada keinginan hatimu supaya selain Allah itu selalu ada. Selain Allah selalu ada. Artinya hati mencari sesuatu selain Allah. Pencarian hatimu kepada selain Allah itu dalilun ala adami wujdanikalah, jadi dalil bahwa kamu belum mendapatkan Allah. Keinginan hatimu untuk mendapatkan selain Allah adalah dalil kamu belum bertemu dengan Allah. Selain Allah itu apa? Kalau tukang zikir, pasti zikirnya bukan pengen dunia. Bukan pengen pangkat. Nauzubillah min dzalik. Zikirnya orang yang tukang zikir atau salikin biasanya ada keinginan selain Allah itu di bayanan minal waridat al-mazkurah, ingin mendapatkan tajalli. Keinginanmu untuk selalu mendapatkan tajalli, keinginanmu untuk mendapatkan wusul waridat wa ghairiha kal anwar wal maqamat, keinginanmu untuk mendapatkan selain Allah seperti cahaya-cahaya di dalam tajalli. Keinginanmu untuk mendapatkan makomat, makom sabar, makom ridho, itu kan bisa diduduki. Kalau makom itu bisa diduduki, sabar itu bisa diduduki, sehingga orang yang sabarnya disebut sobirin. Syukur itu makom, sehingga orang yang pandai bersyukur disebut dengan syakirin. Keinginanmu untuk menduduki satu makom dalam setiap makom perjalanan ma'rifat
Kamu hanya ingin mendapatkan itu. Termasuk kamu hanya menginginkan ni'am al-batinah wal-zahirah. Ni'am batinah itu khusyuk. Kamu ingin khusyuk. Wal-zahirah itu pancaran dari kehusuan, tentram. Orang kalau khusyuk Pak, hidupnya tentram. Kenapa orang-orang banyak yang enggak tentram di dalam dunia ini, gelisah? Karena sholatnya tidak khusyuk. Orang kalau khusyuk tidak pernah dia bercerita tentang kegelisahan. Karena hidup semuanya sudah ditentukan Allah, kita tinggal menjalani kok. Ni'am al-batinah khusyuk, karena khusyuk adalah pekerjaan hati. Wadh-dhahirah efek dari kehusyuan, akhlaknya bagus. Makanya orang yang khusyuk itu kayak orang ria. Awas, orang kalau khusyuk kayak orang ria, sampai dia doa aja gitu, kayak orang ria. Makanya perbedaan orang khusyuk dengan orang ria tipis. Kalau orang khusyuk di saat dia di hadapan jamaah dan di saat dia sendirian tahajud sama, enggak berubah. Orang ria cakepnya kalau bareng-bareng doang. Kalau banyak orang, kalau malam naruh tangan entah di mana. Jadi bedanya tipis, awas. Makanya banyak orang-orang yang khusyuk itu disebut ria. Kayak Imam Junaid al-Baghdadi, kamu ria amat di dalam ibadah karena memang khusyuk. Tapi di saat dia sendiri malam, nggak beda dengan dia berada di tengah jamaah. Makanya Yai Rory termasuk Mama pernah ngomong begini, Anda itu yang suka dandan-dandan di depan umum dengan pakaian kebesaran ulama di saat tahajud, begitu enggak? Kalau tidak, Anda ria. Mama begitu. Kan murid-murid Mama itu banyak yang pakai udeng-udeng. Sia nu nganggo arudeng tah imama. Pakai sorban dibelit-belit begitu. Mama mau nanya, di saat kamu tahajud begitu tidak? Kalau tidak, berarti kamu ria. Itu. Makanya kalau orang thariqah doa kayak orang ria ya, cuma bedanya nanti malam. Malam pun sama. Makanya Yai Rory itu kalau dia mau tahajud sampai ke kumur pakai kembang mawar, Pak. Tahajud nih ke kumur pakai kembang mawar. Bukan aja bajunya wangi, ke kumurnya aja pakai kembang mawar. Sebelum ada lestrin itu dulu, kan itu belum lama. Sampai begitu mau menghadap Allah, kukunya rapi. Masa ahli thariqah kukunya hitam, robana hitam kukunya. Kata malaikat, thariqah naon. Lah kalau kita mau ketemu orang yang kita cintai kuku hitam, berani enggak? Lalu bagaimana ke Allah? Anda telah menghinakan Allah di hadapan manusia. Jelek itu. Hanya nanti dalam thariqah, kalau kita sudah sampai akrobiyah, kalau guru udah ngasih sorban, itu didandanin. Ada aja itu kalimatnya khusus, Pak. Dalam thariqah, murid-murid yang sudah mendapatkan hirqah karena dia sudah selesai akrobiyah. Akrobiyah itu Allah lebih dekat dari urat nadimu, baru ini diturunin. Ada doanya, ntar dipakai tahajud. Itu si santri yang udah mendapatkan akrobiyah itu lebih cantik penampilannya dibandingkan dia kumpul dengan jamaah. Emangnya thariqah apa? Baca buku terus ngamalin, baca hikam amalin. Emangnya Anda ketemu Ibnu Athaillah apa? Nggak bisa. Sodron an sodrin, musyafahatan an musyafahatin. Mulut guru didengar dengan telinga murid, masuk ke hati. Pancaran cahaya hati guru tatkala dia menyampaikan ilmu masuk langsung ke dada, dan malamnya dilihat oleh seorang guru.
Thariqah itu bukannya cuma rame-rame begini doang, zikir ntar masing-masing di rumah pada main HP lagi. Bukan. Kalau ini hanya wazifah yang diterangkan nama Kiai Endang kemarin tuh waktu di Ucadapit. Kalau kita kumpul ini ibarat ngegetok batu yang keras bareng-bareng, trek, sekali gentakan pecah. Kalau bareng-bareng mah hati kita kan keras, kalau sendirian itu susah lembutnya, dengan bareng-bareng itu cepat hancurnya. Udah tahu batunya besar, kagak bilang enggak minta tolong sama tetangga, diketokin setiap hari, 5 tahun kagak pecah-pecah. Apalagi bari tahu urat batunya, bari bareng-bareng, enggak harus lama, 3 kali juga beres tukang batu mah, trok, pecah, tahu uratnya. Bari cara ngangkat palunya tahu. Itu. Ini mau wazifah. Dan ngaji sangat, tapi ini penting sekali, jangan dianggap remeh ya Pak. Ini penting sekali yang saya rasakan selama saya ikut guru, walaupun tidak ada pondok. Saya ikut guru, pokoknya guru di mana saya datang. Oh ngedenger guru ada di Jakarta, datang. Ngedenger ada di Sunan Kalijaga, datang. Ngedengar ada di Gresik, datang. Ayo ikutin terus. Terasa kenikmatannya guru meninggal itu kayak ada kayak ketepaan gitu. Kayak ketepaan. Sama mama kemana aja saya ikutin. Kecuali waktu ke Kalimantan saya kurang sehat. Mau ikut enggak? Itu lagi kurang sehat. Saya mau paksain, kata mama ulah. Kayak barudak di Pondok Tengah Raos jadi dosa abah. Baru saya nggak ikut tuh Kalimantan. Baik. Dalilun ala adami wujdanikalah. Pelang-pelong hatimu supaya tetap perkara selain Allah dalam pandanganmu, yaitu maqamat, anwar, termasuk batinah dan zahirah, ni'am al-batinah wa zahirah, dalilun ala adami wujdanikalah. Itu dalil bahwa kamu belum mendapatkan Allah. Kalau kamu sudah mendapatkan Allah dari pandangan hatimu, awas, mendapatkan Allah tidak seperti kita mendapatkan apa yang kita cari. Mendapatkan gelas yang kita cari, na'udzubillah min dzalik. Emangnya Allah apaan? Pugu Allah teh kesifatan sifat kidam, ari kidam teh sifat salbiyah teh ta'rifnya kudu salabu malayali kubihi, maka kidam teh adamu ibtitah, nakrifannya kudu kitu, sebab salabu malayali kubihi, sehingga ada kidam sabik, kidam lahik, kidam mutlak. Dalilun ala adami wujdanik, ciri ala adami wujdanika, tidak mendapatkan dirimu akan Allah. Ijlau wajadtahu fi qalbika wanjama alaihi sirruka lam tatlub baqa'a ghairi. Kalau betul kamu sudah mendapatkan Allah di dalam hatimu, merasa dekat dengan Allah, kamu merasa dipandang Allah, terlebih kamu bisa memandang Allah dengan mata batin, awas. Wanjama alaihi sirruka, sir itu adalah pandangan ruhaniyah. Jadi ada qalbun, ada ruhun, ada sir. Sir itu sudah kecerdasan ruh. Wanjama alaihi sirruka, pandangan hatimu sudah kumpul. Wanjama'a sudah jadi, bahasa kita mah. Jika pandangan ruhmu sudah jadi, lam tatlub baqa'a ghairih, kamu tidak akan mencari selain Allah. Jika kamu sudah dekat dengan Allah, sudah mengenal Allah, kamu tidak akan meminta kehusuan, kamu tidak akan meminta kenikmatan batin, dan tidak akan meminta kenikmatan zahirah, termasuk tidak meminta surga. Orang-orang yang minta surga itu
Awas, tadi saya sudah sampaikan ya, tingkatan manusia ada 3 tingkatan. Bapak jangan mentahin lagi. Ya kan surga penting, mentah lagi. Penting, siapa bilang kagak penting? Buat orang-orang yang sudah tingkatan warasatadz zalim li nafsih, dia udah nggak inget surga. Karena ibadahnya itu sudah jadi karakter. Meninggalkan perbuatan dosanya itu sudah jadi karakter. Orang itu meninggalkan perbuatan maksiat biasanya karena takut masuk neraka. Melakukan ibadah itu karena ingin masuk surga. Masih ingat surga dan nerakanya. Orang-orang warasatadz zalimi li nafsihi minkum, dia ibadah hanya ingat kepada Allah, tidak ingat surganya, tidak takut nerakanya. Jangan mentahin lagi, kan saya udah terangin tadi. Orang-orang yang tingkat warasatadz zalim li nafsihi minkum, yang siap membebankan ibadah berat kepada dirinya, dia menjadi dekat dengan Allah, ibadahnya tidak ingin surga, bahkan tidak ingin menjadi wali. Enggak. Kenapa? Karena dia sudah dekat dengan Allah. Allah selalu bisa dia pandang keagungannya melalui mata hatinya, sehingga dia tidak ingat keagungan surga. Surga itu apa? Makhluk itu. Makanya ilahi anta maksudi. Awas, saya bolak-balik, kadang-kadang suka dipotong omongan saya ini. Oh, kata akang surga mah nggak penting. Boh, sembarangan, pogu subuhnya juga masih kesiangan ngomong begitu. Nggak boleh. Bukan begitu maksudnya. Buat tingkatan orang yang warasatadz zalim li nafsihi minkum, dia sudah tidak ingat surga, sudah tidak ingat neraka. Sehingga dia tidak ingin dalam ibadahnya untuk memiliki makom. Ibadahnya tidak pengen menjadi wali, apalagi ibadahnya pengen dimuliakan manusia, pengen di alam manusia, pengen disebut bager oleh manusia, pengen disebut kiai oleh manusia, pengen disebut pinter oleh manusia. Tidak. Karena dalam pandangannya hanya ada Allah. Jadi ingatnya hanya Allah, Allah, Allah. Itu kan seperti orang santri mesantren rajin, pengen jadi kiai. Kalau udah jadi kiai nggak pengen jadi kiai, orang udah jadi kok. Betul apa betul? Ada orang nyari duit capek, pengen kaya. Orang kalau udah kaya ya nggak harus mencapekan dirinya, nggak harus kerja lagi. Kira-kira ada nggak orang kaya di dunia? Ya kagak, semuanya masih pada kerja, ya, masih nyari duit. Yang kaya itu Allah dan orang-orang yang memahami kekayaan Allah. Bari hatinya siap, memang tidak ada selain Allah yang paling kaya, sehingga dia cukup kenyang dengan Allah. Nah, orang-orang yang seperti itu sedikit. Jadi jangan suka menyalahkan perjalanan wali ya. Banget-banget amat sih ngaji sampai jam 11. Itu zikir kok lama-lama amat. Oh, tingkatannya dulu Mbak, tingkatan siapa? Tatallu'uka ila baqa'i ghairihi dalilun ala adami wujdanikalah. Pelang-pelong hatimu untuk mendapatkan sesuatu yang kekal selain Allah, termasuk ingin surga, ciri kamu belum mengenal Allah. Kalau kamu sudah mengenal Allah, kamu tidak ingin surga. Malu karena surga makhluk Allah. Inilah makna inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Hanya untukmu ya Allah, bukan untuk surga. Duh, itu Pak kalau bisa nikmat banget ya Pak. Ya.
wastihashuka li fuqdani ma siwa dalilun ala adami wuslatika bih. Kekhawatiranmu, kegelisahanmu, manusia suka gelisah. Wastihasuka, kegelisahanmu karena tidak mendapatkan selain Allah. Kamu gelisah karena belum menjadi wali. Ada deh orang tuh anak gelisah banget, belum juga bisa zikir gitu ya. Zikir lama kok belum jadi wali misalnya. Gelisah. Wastihasuka li fuqdani ma siwa, zikir saya sudah lama tapi kok belum mimpi ketemu Rasulullah ya, gelisah. Saya cinta dengan Abdul Qadir bahkan khaul udah ke-6 tahun ya, tapi kok belum juga ngimpi-ngimpi ya, gelisah. Wastihasuka li fuqdani ma siwa, kegelisahanmu karena tidak adanya perkara selain Allah. Tidak adanya perkara selain Allah apa? Waridat tadi, tajalli, bisa melihat keagungan Allah melalui sinar tajalli. Saya contohkan kemarin kayak Lailatul Qadar. Orang kalau mendapatkan Lailatul Qadar, cahaya yang sebentar, trek 7 lapis langit kebuka, malaikat lagi sujud. Nah, dia belum mendapatkan cahaya itu tuh, cahaya Lailatul Qadar, gelisah. Ini Ramadan sudah di akhir, kok saya belum mendapatkan cahaya Lailatul Qadar. Gelisah. Wastihasuka li fuqdani ma siwa, kegelisahanmu karena tidak adanya perkara selain Allah. Sinar Lailatul Qadar itu bukan Allah, ciptaan Allah. Kamu gelisah karena belum mendapatkan cahaya Lailatul Qadar. Cahaya Lailatul Qadar masih wah. Belum mimpi ketemu dengan Rasulullah, masih wah. Rasul bukan Allah, nauzubillah min dzalik. Rasul makhluk Allah yang Allah cintai. Kenapa Anda tidak ingin ketemu Allah saja? Begitu maksudnya. Kegelisahan Anda karena tidak mendapatkan masiwah waridat al-madhkurah dalilun ala adami wuslatika bih. Itu dalil Anda belum sampai ke Allah. Wuslah di tafsiran ku tafsir labji, usulika karena makna adanya pada lafaz. Karena makna ada pada lafaz, wuslatika di tafsiran ku tafsir lafaz ai. Sebab ada lagi untuk menafsirkan lafaz apabila lafaz dimaksud makna pakai yakni. Dalam ilmu usul fikih begitu. Jadi musonib di sini pakai ai, jangan sembarangan memahaminya, awas mang. Ini ayat harfu atpin wa tafsirin, tafsirnya tafsir labji. Kalau kata mantek ta'rifnya ta'rif labji. Karena tafsirnya tafsir labji maka ay eker nafsiran lapad wuslatika. Anu dimaksud wuslatika teh wusul. Itu maksudnya. Bukan na'rifan makna. Nafsiran makna wuslatika bukan. Sebab kalau tujuannya untuk menafsirkan makna wuslatika enggak pakai ai, yakni, sementara yakni memiliki adawat. Ada 4 syarat mendatangkan yakni, ada 4. Kalau mendatangkan ai harfu tafsir, atpin wa tafsir, syaratnya 1. Asal syarat eker ngajelaskeun makna tina lafaz. Maksud nama eta makna ayat tina lafaz, maka ayeuna bade dijelaskeun makna lafazna, maka tepake yakni. Ayu wusulika ilaihi ijlau wasolta ilaihi lanasita kulla mahbub. Maknanya begini, jika kamu masih menginginkan selain Allah, berarti kamu belum sampai ke Allah. Jika betul kamu sudah sampai ke Allah, tentu kamu akan lupa kepada selain Allah.
Kenapa kita masih menginginkan selain Allah? Karena kita belum sampai ke Allah. Kalau kita sudah sampai ke Allah, lanasita kulla mahbub, kamu akan lupa setiap perkara yang kamu inginkan. Kalau orang hatinya sudah duduk di hadapan Allah, maka dia tidak akan pernah ingat kepada sesuatu yang dia ingini, karena dia sudah sampai. Walam tastawkhis inda faqdi syai'in siwah, dan dia tidak merasa gelisah dengan sesuatu yang ada. Sesuatu itu selain Allah, dia cukup dengan Allah. Kalau kita inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard inna salati wa nusuki, tapi kenyataannya kita tentrem kalau kita punya dunia. Itu ciri kita belum dikasih jalan mengenal Allah. Kalau orang sudah dikasih jalan mengenal Allah, selain Allah tidak ada nilainya. Itu ilmu tinggi kayak Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu tauhidnya apa? Ya. Wa tauhiduhu tafrid. Tauhiduhu tafrid, tidak ada yang diingat oleh Syekh Abdul Qadir Jailani kecuali Allah. Bukan tauhid sifat kayak kita sifat 20 wujud kidam bako. Udah selesai buat Syekh Abdul Qadir Jailani. Mengenal Allah melalui sifat udah selesai. Karena beliau tingkatannya udah tauhid ayan, bukan lagi membicarakan sifat, tapi sudah langsung zat. Karena sudah langsung zat, maka tauhidnya tentu tauhidut tafrid wa tauhiduhu tafrid. Jadi di mata Abdul Qadir Jailani tidak ada keagungan kecuali milik Allah, bahkan lupa kepada dirinya. Dirinya aja nggak bernilai di mata Abdul Qadir Jailani. Beda dengan kita, merasa diri ini angkuh, memiliki nilai, pengen dimuliain orang. Padahal orang-orang yang tauhidut tafrid mengajak orang lain untuk mentauhidkan Allah, bukan memuliakan dirinya. Nggak ada orang yang tauhidut tafrid tangannya dicium, hatinya lupa ke Allah. Nggak ada. Nah kalau kita dicium tangan lalu ada kebanggaan, kita belum mengenal Allah, cuma mengenal diri kita. Paham? Makanya benar guru-guru saya berkata, hati-hati. Kamu nih yang tangannya suka diciumin, kalau hatimu lupa ke Allah, dosanya gedean kamu. Ngerasa kamu ini berhak dicium. Ada 100 orang yang menciumi kamu, 100 orang kamu lupa saat itu kepada Allah. Jangan juga begini, orang mencium nggak boleh. Itu malah pengen disebut tawadu. Jelek lagi itu Pak. Ulah. Pengen disebut pengen disebut tawadu, ya berarti takabur. Apa emang? Karena orang kalau udah tawadu nggak ada itu. Pengen disebut tawadu atau dikatain nggak ada. Udah nggak ada rasa haiman. Di dalam kitab Madarijus Su'ud, Syarah Al-Manazil, orang kalau sudah makrifat kepada Allah dingin. Dingin dari apa? Dari pujian dan hinaan. Dipuji abis-abisan, dia tidak bangga, nggak tahu kalau dirinya sedang dipuji orang. Dihina juga sama, nggak tahu kalau dirinya lagi dihina. Kenapa? Karena dia sudah dingin, hanya hangat kepada Allah. Jangan sampai. Makanya orang-orang yang ilmunya sedikit tuh, yang dicium-ciumin tuh baru sombong tuh, pasti tuh sombong. Tahu si anu ge cium tangan ke aing. Kesian ya, itu belum kenal Allah, itu baru kenal dirinya. Mudah-mudahan kita dicintai Allah ya. Oh, ini teman-teman nih yang apa? Yang ngezoom, derek ya. Saya lupa negur. Oh, senang banget Pak ini. Bisa kumpul begini udah nikmat besar Pak. Pengen mudah-mudahan meninggal itu lagi ngaji begini nih. Tapi jangan sekarang ya Pak. Ibadah kita masih sedikit. Atau pokoknya lagi ngaji kitab kayak gini Pak, yang lagi sholat gitu ya.
Lagi sholat tahajud, lagi la ilaha illallah. Kayak Abah Iyas kan enak. Sebel banget, sebel maksud saya ngiri, saya gobtoh kali ya. Abah Iyas bisaan meninggalnya itu. Ngajinya kan beliau itu Tanwirul Qulub. Tanwirul Qulub kan rutinannya. Pinter itu Allah tentukan ya, memang kalau Allah tentukan jadi pinter aja orang ya. Duduk habis ngajar ngaji torikoh sama. Cuma tadi Tanwirul Qulub yang diaji. Amin Al-Qurdi torikonya Naqsyabandiyah tok. Itu ya madhabnya Imam Malik. Zikir illallah la ilaha. Hayu kagak berhenti kata istrinya, ini biasanya berhenti tahajud teh 2:30 minum teh dulu. Sama istrinya kan dikasih teh anget. Lah kok teh angetnya mau menjelang subuh masih enggak diminum, wafat tasbih masih di tangan. Abah Iyas murid Mama Kadu Parasi. Abah Iyas itu mantunya Abah Yasin. Abah Yasin itu putranya Mama Buya Sidik. Mungkin memang turunannya bagus-bagus ya. Jadi mungkin orang-orang tuanya itu meninggalnya lagi ibadah semua, sehingga anak cucunya lagi ibadah. Kita berlindung kepada Allah ya Pak. Aduh, jangan sampai keturunan kita ada yang mati lagi sambar geledek gitu. Turunannya. Naudzubillah min. Buktinya kita kumpul, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Kan kita nggak tahu turunan kita ke 7 sono matinya bagaimana tuh bapak-bapak kita tuh. Tahu nggak? Enggak, mudah-mudahan kita matinya dalam husnul khotimah. Abah Iyas itu. Kalau ngelogat yang saya senang Abah Iyas itu, Masya Allah, lembut. Wong kang tua-tua kita. Oh kagak sabar saya emang ngelogat gitu, Bah. Lambat banget. Lambat. Apa sih? Leukeun maksud saya, leukeun Abah Iyas itu. As-saghair wong kang tua-tua, as-saghair wong kang muda-muda kita, wal kabair tur wong kang tua-tua kita. Lembut meninggalnya itu lagi zikir. Illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nah, orang kalau meninggal lagi la ilaha illallah, Pak, walaupun badannya kita mandiin, rohnya masih zikir di alam arwah. Kita meninggal lagi zikir nih, badan kita dimandiin nih sama Amil, badan kita, rohnya mah masih zikir di alam arwah. Alhamdulillah. Makanya hati-hati kalau orang tukang zikir itu ya. Bapak ada orang tukang zikir wafat, terus bapak tahlilan dipimpin sama bapak. Kalau bapak hatinya nggak hadir, malam suka kedatengan. Ente mimpin zikir, hati ente lupa ke Allah, begitu kata si mayit. Oh, itu. Malu. Makanya kalau ulama gede meninggal, ahli thariqah meninggal, yang mimpin zikirnya itu orang-orang yang udah kelas tinggi. Paling enggak untuk zikir ininya apanya itu thariqahnya sudah melewati aqrabiyah. Kayak Mama meninggal tuh, wah yang mimpin zikir. Oh itu udah hirqah semua Pak. Bukan lagi sudah kholwat. Ya 40 hari udah nebus nafsu. Nafsunya yang 7 udah didudukin, yang jelek ditahan, yang bagus dikembangin. Itu udah didudukin dan ada wiridannya. Barangan, wirid sendirian kagak punya guru, mau kemana? Mau ke Citerep, ke Jonggol apa? Ke Allah nih Bang. Jalan sendirian, modal kitab doang, nggak bisa. Lagi di saat Anda menyampaikan ilmu thariqah dan Anda belum dididik oleh para guru, terdengar oleh telinga orang-orang lain nggak enak, kering, hati nggak nerima. Kayak Mama udah mau balik nerangin thariqah, saha maneh teh euy nerangkeun thariqah, geus nyandak thariqah acan mah duduk, acan nyandak thariqah nerangkeun thariqah, karasa ka hate orang teh, kata aing tetiis panas. Bener itu, cuma tahu dalil doang, wiridnya kagak, bahkan Isya pun belum udah berani ceramah depan guru. Turunin nama Mama, nama kedua Rasid. Itu ya Pak ya, kalau punya guru enak itu didandanin. Dalilun ala adami wuslatika bihi ay wusulika ilaihi idla wasulta ilaihi lanasita kulla mahbub wa lam tastawkhis inda faqdi syai'in siwah.
Pasaliku idza waradat ala qalbihi waridatun ilahiyatun. Seorang salik itu adalah orang-orang yang hatinya selalu berangkat ke Allah, ingin dekat dengan Allah. Itu pakai hati bukan badan. Badan mah tetap di atas sejadah, tapi hati kita selalu ingat Allah. Itu yang dimaksud berangkat begitu. Hati selalu ingat Allah. Seorang salik idza waradat ala qalbihi waridatun ilahiyah, apabila datang waridatun ilahiyah, wa basatat fihi anwaruha, dan cahaya dari waridat itu sudah terbentang, wa audaat fihi asraruha, dari bentangan cahaya itu kemudian dia mendapatkan titipan. Kalau saya contohkan kemarin kayak Lailatul Qadar, tatkala Lailatul Qadar datang, cahayanya datang, walaupun sebentar, katakanlah 1 detik, itu bisa merekam ibadah malaikat 7 lapis langit. Itu audaat fihi asraruha. Maka orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar menceritakan ibadahnya malaikat jelas. Kenapa? Karena untuk melihat bagaimana cara ibadahnya malaikat membutuhkan cahaya Lailatul Qadar. Tatkala cahaya itu datang, 7 lapis langit Pak kelihatan. Lalu dia ceritakan. Ini bisa menceritakan bagaimana ibadahnya malaikat di 7 lapis langit yang disebut audaat fihi asraruha. Cahaya Lailatul Qadar memberikan titipan, ini ya, kamu lihat ya bagaimana ibadahnya malaikat. Datang cahaya langsung terekam di dalam hatinya. Begitu juga dengan zikir. Wa hadasathu nafsuhu bi annahu minal wasilin. Wa hadasathu nafsuhu, lalu dirinya itu si salik ada omongan-omongan baru, bi annahu minal wasilin, bahwa dia termasuk wasilin. Jadi si salik apabila sudah datang ke dalam hatinya waridat ilahiyah, lalu cahaya itu sudah terbentang dan dia bisa mendapatkan ilmu dari bentangan cahaya waridat, langsung hatinya ada ucapan dengan sendirinya, khawatir ilahinya ngomong, abid kamu adalah wasilin. Jadi syarat wasilin itu wusul teh orang-orang yang sudah bisa menceritakan kenikmatan ibadahnya, keagungan-keagungan Allah, keagungan sifat-sifat Allah melalui cahaya zikir yang Allah berikan. Itu minal wasilin, sehingga Allah selalu ada dalam pandangan hatinya. Maka wasilin dia tidak akan pernah ingat kepada selain Allah. Fa in kana yatatalla'u wa yatasawwafu ila syai'in minal aghyaril mahbubah. Pak, kalau kita diperlihatkan cahaya Lailatul Qadar, lalu malaikat sedang ibadah di 7 lapis langit, pasti kita tidak akan pernah ingat kepada apapun. Kita hanya akan ingat kepada keindahan malaikat ibadah. Lalu orang yang sudah dibukakan keagungan Allah, lalu hatinya memahami keagungan Allah, dan itu nggak bisa diceritakan. Karena itu masuknya kepada muraqabah zat, yang tajalinya tajali zat, muraqabah mutlak nggak bisa Pak diceritakan. Maka tentu dia tidak akan pernah tertarik kepada selain Allah, karena dia sudah dekat dengan Allah. Nggak mungkin ngomongin surga, ngomongin neraka. Maka fa in kana yatatalla'u wa yatasawwafu ila syai'in minal aghyar, kalau seseorang masih pelang-pelong hatinya kepada selain Allah, aghyar teh masih rindu kepada selain Allah yang dia cintai, au yastauhisu li fuqdanihi, atau dia itu gelisah karena tidak mendapatkan sesuatu yang dia cintai, fadzalika dalilun ala adami tahaqquqihi bihadzal maqami syarif. Itu ciri bahwa dia belum sampai, belum tahakkuk, masih talwin. Lawanan tahakkuk talwin, takwin. Belum tahakkuk, hatinya belum nyata bahwa dia adalah orang yang sudah menduduki tempat yang mulia. Sebab kalau orang sudah tahakkuk itu Pak udah nggak goyang lagi.
Dia sudah dekat dengan Allah, dan dekat dengan Allahnya sudah melewati beberapa fase. Tantangannya sudah dia dilewati. Sudah enggak ingin karomah. Orang kalau udah tahakuk enggak ingin karomah, ingin bisa terbang segala macam zikirnya, pengen dilihat orang sholat di atas air. Makanya kata Junaid al-Baghdadi, muridnya ngomong, ya Syekh, si Fulan bisa sholat di atas air, ikan lebih hebat lagi, bisa nyilem. Kata Syekh Junaid al-Baghdadi, ya Syekh, si Fulan itu sholat dia bisa terbang, burung bisa terbang. Kalau masalahnya terbang, kagak aneh, burung pun bisa terbang. Lalu apa yang membedakan wali dan terbang dengan burung? Yang membedakan wali dengan burung, wali hatinya enggak tahu kalau dirinya sedang terbang. Junaid al-Baghdadi suatu saat Pak lagi ngaji begini nih, dia menyampaikan, ini ada dalam kitab Sirajul Talibin, kisah itu. Kata Junaid al-Baghdadi, hai para muridku, seorang wali jika dia menginginkan dan membicarakan sesuatu, saat itu juga dikabulkan. Misalnya seorang wali kalau dia ingin terbang, terbang. Itu ngomong kita emang terbang Pak. Aing teh wali ya. Junaid al-Baghdadi. Maka kata saya Junaid al-Baghdadi, ini mah ngasih contoh doang ya Allah, turunin. Malah malu, dirinya ketahuan wali malah malu. Ngomong teh terbang itu. Murid-muridku, seorang wali kalau dia ngomong terbang, dia terbang, itu terbang. Ya Allah, ini mah cuma ngasih contoh. Jangan permalukan saya di hadapan murid-murid saya ya Allah. Kembalikan saya ya Allah. Trek, seorang wali akan malu kalau ketahuan dirinya wali. Dan orang yang ngaku-ngaku wali pasti bukan walinya. Paham? Ini orang-orang sekarang nih rame wali. Ciri walinya apa? Sholatnya nggak kelihatan. Padahal bukan nggak kelihatan, emang kagak sholat, jangan-jangan. Sesat. Ngapain sih nyari-nyari yang begitu? Kalau betul kita wali, walinya yang datang ke kita, bukan kita yang nyari wali. Paham? Itu makna ya ayyatuhal arwahul muqaddasah. Itu makna salam ya ayyatuhal arwahul muqaddasah. Kalau kita wali, jangan nyari wali, walinya datang ke kita. Ngapain nyari-nyari wali? Cari sama Allah, wali dicari. Paham? Kalau udah dapat wali mau ngapain? Mau ngapain? Bangga, saya kenal wali. Anda harus bangga kalau diri Anda wali, bukan kenal wali. Kenal doang bangga amat. Paham? Ini sekarang Torikoh sekarang udah nggak ngaji sih ya. Yang diudah wali bukan Allah. Akhirnya walinya kagak sholat, dia kagak sholat. Katanya wali, masa wali kagak sholat? Wali nggak sholat stres Pak. Stres, kena sholat itu wuslah, dialog dengan Allah, dialog resmi. Sholat wajib itu dialog resmi, sholat sunnah dialog tambahan. Sembarangan. Sering saya sampaikan kalau ngaji fikih Pak, kalau kita disuruh orang berhenti sholat, jangan berhenti sholat, ninggalkan sholat johor, sewaktu aja dibayar 10 juta, bantingin. 100 juta, bantingin. Karena tidak ternilai nikmatnya di saat kita muhadasah ma Allah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Berapa kenikmatan itu harus dibayar dengan duniawi. Kadang-kadang berani ninggalin sholat cuma duit 10 juta. Otaknya di mana? Coba kalau dia mati itu, dia akan mencari pahala sholat, bukan duit. Ayo, jangan ikut-ikutan orang. Duit melulu. Duit mah jangan dicari, datang sendiri. Saya kagak nyari, kadang-kadang ada orang nungguin, nyariin. Kadang-kadang di tengah jalan tahu mobil saya di stop, ngasih duit doang dikejar. Minta kagak. Kali saya di dalam mobil lagi wirid, ya goni, kagak. Enggak, saya mau tolak. Saya bilang, apa nih maksudnya? Pengen diterima aja Kang. Oh kalau pengen terima saya terima. Kalau saya tolak marah Kang. Saya ambil. Sampai begitu saya ngomongnya Pak. Kalau saya tolak boleh nggak? Enggak. Apaan sih kayak begitu? Nggak layak hati kita itu ditempati dunia. Nggak layak. Hati hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu aja Pak. Ya. Bukan nggak boleh punya dunia, punya tapi hati enggak terpincut oleh dunia. Nah seperti itu.
fa in kana yatatallau wa yatashawwafu ila syai'in minal aghyaril mahbubah aw yastawkhishu li fuqdani fadzalika dalilun ala adami tahaqquqi bihadzal maqami syarif. Qala al-Junaid, Imam Junaid telah berkata qudisa sirruh. Ini guru kita ya Pak, guru dari silsilah Thariqah. Kita gurunya, muridnya Imam Junaid Pak, alhamdulillah. Innaka lan takuna lahu 'alal haqiqah abdan. Kata Syekh Junaid, hai muridku, kamu tidak akan pernah menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Wa syai'un mimma siwahu laka mustarikun. Selagi ada selain Allah yang memperbudak kamu, kamu tidak akan pernah menjadi hamba Allah sebenar-benarnya hamba apabila ada sesuatu yang masih menjadikan kamu abid. Artinya apa? Masih ada sesuatu yang kamu cintai. Sebab kalau kita mencintai sesuatu, maka siap-siaplah kita menjadi hambanya. Karena orang jika mencintai sesuatu, siap mengikuti apapun yang diomongi oleh orang yang dia cintai. Kita cinta dengan seseorang, maka siap-siaplah kita jadi hambanya. Kita akan disuruh-suruh. Kalau kita cinta dunia, siap-siaplah kita akan dibikin hamba duniawi. Capek pikiran, siang malam nyari dunia, meninggalkan ibadah. Orang tidak akan pernah menjadi hambanya Allah kalau masih ada selain Allah yang menghambakan dirinya. Wa innaka lan tasila ila sarihil huriyah, dan kamu tidak akan pernah sampai kepada merdeka yang sebenarnya. Wa alaika min huquqi ubudiyatihi baqiyah, apabila di dalam ibadahmu masih ada selain Allah. Jika masih ada selain Allah, maka kita betul-betul belum merdeka. Ingin merdeka, jangan ada selain Allah. Wa alaika min huquqi ubudiyatihi baqiyah. Pada dirimu ada hak-hak ibadah kepada Allah baqiyah. Kalau kita ibadah kepada Allah masih pengen selain Allah, kita belum merdeka. Termasuk sholat pengen masuk surga, berarti hamba surga. Ibadah pengen selamat dari neraka, berarti hamba neraka. Nah kalau masih ada pengen-pengen itu tuh, tapi kalau ibadahmu hanya ridho Allah, nah kamu baru menjadi orang yang merdeka. Inilah makna ilahi antamak sudi. Nah nanti di bawah Pak ada kisah seorang laki-laki bil lakam. Lakam itu sebuah tempat, masih muda, dia tidak dikenal masyarakat, hatinya hanya cinta kepada Allah, tidak cinta kepada selain Allah. Lalu dia berkata, ya Allah, kalau di hati saya ada kecintaan selain Engkau, cabutlah nyawa saya sekarang. Ya sama wa ya ardu ishhada anni ma khatara ala qalbi dzikrul jannah wan nar. Hai langit dan bumi, saksikan oleh kamu berdua, di dalam hatiku tidak ada sedikit pun ingat surga dan neraka. Jika di dalam hatiku masih ada surga dan neraka, ya Allah cabut saya sekarang. Mati Pak. Lalu yang menyolati siapa? Yang menyolati mereka. Yang menyolati mereka adalah as-sab'atul mahsusuna minal abdal. Yang nyolatin langsung wali-wali abdal, bukan lagi masyarakat kayak kita. Kalau kita hanya cinta ke Allah, tidak cinta kepada selain Allah, kalau kita meninggal, yang nyolatin kita wali badal, wali abdal, bukan tetangga kita, bukan manusia yang masih doyan berkat. Wali. Kenapa? Karena hati kita hanya cinta ke Allah. Makanya orang yang betul-betul marifat jangan takut mati. Siapa yang nyolatin saya? Wali. Kita nggak layak diimamin wali, karena di hati kita masih ada dunia, masih bangga dengan dunia, sombong, nggak layak. Maka harus berpatokan kepada syariat. Insya Allah cerita itu nanti kita buka. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan kecintaan ke dalam hatinya kepada kita ya Pak ya.
Mas, carilah dunia, niatkan ibadah, tapi jangan sampai dunia mengganggu kita hubungan dengan Allah. Itu selamat. Cari dunia, tapi dunia semata-mata untuk jalan menuju ridhonya Allah. Bagaimana kata Yai Rori? Badanmu di dalam mobil mewah, hatimu berada pada alam malakut. Badanmu berada di mobil yang mahal, tapi hatimu berada di alam malakut. Alam malakut itu kehusuan, alamnya malaikat, tidak di dunia. Itu cakep. Jadi bukan anti dunia. Bagaimana bisa anti dunia? Bangunan bagaimana? Semen ya bukan pakai la ilaha illallah Pak, pakai semen bangunan. Gimana sih? Bukan gitu pahamnya. Itu orang belet aja cara pahamnya. Nah, itu ya. Jadi carilah dunia untuk bekal menuju Allah, dan jangan ganggu hati kita dengan dunia. Di saat kita la ilaha illallah, di saat kita zikir, nggak boleh tuh dunia ikut-ikutan, nggak boleh. Hanya untukmu ya Allah. Setelah sholat ya usaha lagi, gitu maksudnya, paham? Jangan setelah ini nggak mau usaha, kenapa saya mau Allah aja? Anak istrinya kagak apa, nggak makan. Kata akang ke akhirat, dia yang belet, akang yang disalahin. Ente tuh yang salah paham, gagal paham. Kalau bahasa anak sekarang unpredictable namanya. Dia memahami yang di bawah meja, bukan yang di atas meja. Siapa bilang saya ngomong jangan usaha? Misunderstanding ya. Itu namanya unpredictable tuh. Saya ngomong di atas meja, dia di bawah, dasar belet. Usaha besok, sing semangat, niatkan ibadah. Tapi di saat kita sholat jangan ingat sama soto gitu. Jangan ingat sama ngojek, lagi sholat, lagi ngojek, ya ingat bawa orang. Allah, atau repot batu reka citerep mau dikanteran ke orang. Reka surga gitu cina. Sok itu wali beren tukang ngojek na. Ulah gitu, salah kaprah itu. Awas, hati-hati. Jangan suka unpredictable and misunderstanding. Jangan begitu. Al-Fatihah.